Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel, yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi serta menginformasi, seputar budaya dari berbagai belahan dunia. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW dalam kitab agama-agama besar di dunia. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan, untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Sahabat HR Channel, bulan Rabiul Awal adalah bulan Nabi. Bulan istimewa ketika Nabi Muhammad SAW dikenang dengan cinta saat kelahirannya, maupun dikenang dengan rasa kehilangan saat wafatnya. Nabi Muhammad bahkan dikenang dan dicintai oleh orang yang belum pernah bertemu dengannya, yakni umat yang hidup sesudahnya. Seperti apa keistimewaannya, bahkan sudah disebutkan jauh sebelum kehadiran beliau di dunia ini membawa wahyu Allah, yakni Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, dan sungguh Al-Quran itu disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Asy-Syu'ara, ayat 196. Dua agama samawi lain, yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, yakni Yahudi dan Nasrani, pernah menyebut tentang nubuat Nabi Muhammad SAW dalam versi asli Taurat dan Injil. Namun sebagaimana diketahui, dua kitab umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam ini, telah mengalami perubahan di dalam isi dan teksnya, sehingga penyebutan tentang nubuat Nabi Muhammad pun mengalami reduksi. Namun, beberapa penelitian berdasarkan manuskrip kuno, menunjukkan keterkaitan teks dengan berita tentang keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Beberapa orang yang menganalisis ini antara lain Ibnu Taimiyah, Paul Davis, dari Keuskupan di Washington DC, Profesor Dr. Abdul Wahab Nagar. Ibnu Taimiyah memperkuat itu dengan mengatakan bahwa, aku pernah melihat manuskrip kitab Zabur, dan di dalamnya tersurat sangat jelas ramalan kenabian Muhammad dengan menyebut namanya. Dalam Injil Yesaya, disebutkan bahwa wahyu akan turun di tanah Arabia. Di dalam kitab Taurat yang asli, pernah disebutkan ada ayat yang berbunyi, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Tuhan akan meluhurkan anak itu dan salah satu dari keturunannya, akan memiliki umat yang banyak. Namun versi itu sekarang sudah lenyap. Seperti yang diketahui, bahwa sebagian besar nabi yang diutus Allah, merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Sedangkan selama berabad-abad dari jalur Nabi Ismail tidak ada keturunan Nabi, kecuali Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebuah manuskrip Injil kuno, yang ditemukan di Laut Mati dan diakui pendeta Paul Davis, memuat tentang, Isa adalah Mesias atau Juru Selamat kaum Masehi, namun akan muncul Juru Selamat yang lain. Sedangkan Injil yang paling jelas memuat tentang keberadaan Nabi Muhammad, adalah Injil Barnabas. Sementara di dalam tradisi agama Hindu, disebutkan di dalam bagian Weda yakni, Atharwa Weda, nubuat yang menceritakan akan muncul Narasanga, atau orang yang terpuji. Istilah ini bercitra futuristik, karena menunjukkan bahwa kala itu Narasanga belum muncul. Hanya saja identifikasinya mirip dengan profil Nabi Muhammad. Misalnya gambaran tentang insan terpuji, manusia mulia, bermoral dan berbudi pekerti mulia. Beberapa informasi dalam Atharwa Weda, juga menyebutkan kilas cerita kenabian Mamaha, yang kuat kaitannya dengan kisah Muhammad, seperti peperangan Badar, kisah Isra Miraj dan jumlah istri Nabi. Dalam sejarah, diketahui bahwa Weda ditulis sekitar 300 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Isa lahir, apalagi Nabi Muhammad SAW. Kenyataan ini menunjukkan bahwa nubuat Muhammad, sebagai manusia mulia nyata adanya, jauh sebelum kehadiran Muhammad sendiri. Apapun sebutannya, Perigitos, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mamaha, Avatar dan lainnya, semuanya merujuk kepada figur orang mulia karena akhlaknya yang terpuji. Nabi Muhammad SAW dikenang karena kemuliaan akhlaknya, ketinggian budinya, kasih sayangnya pada semua manusia, dan kecintaannya pada makhluk hidup lainnya. Dialah kekasih semesta, karenanya, Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya.
Maka pada bulan Rabiul Awal, pantaslah jika kita memperingatinya dalam tafakur, kesyahduan dan pengharapan atas syafaatnya. Sahabat HR Channel, dalam video ini, tak sedikit pun niatan untuk menjatuhkan atau menghina suatu agama apapun. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, selaku manusia biasa kami minta maaf yang tiada batasnya. Sekian dulu pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.